Ini kalau misalkan kita reverse, kita putar balik, itu akan kedengaran seperti menyebutkan kata-kata demon. Seiring perkembangan zaman, musik yang sering kita dengerin itu akan mengalami yang namanya perubahan. Nah, perubahan ini itu akan membuat kita merasa kayak musik ini itu kok makin lama makin enak, makin asik untuk didengar. Bahkan musik itu sampai saat ini itu menjadi kayak sebuah berita atau topik top trending. Kayak misalnya hari ini itu lagi trendingnya lagu si Billie Eilish. Terus tiba-tiba ada teman elu itu nanya ke elu nih, lu dengerin gak lagu barunya si Billie Eilish? Dan di sini elu menjawab, gue dengerin kok. Otomatis saat itu juga elu akan menjadi salah satu orang yang cukup populer di tempat elu berada. Cuman kalian tahu nggak, di antara beberapa musik yang pernah kalian dengar dan kalian anggap musiknya ini enak, sebenarnya ini merupakan musik yang diciptakan atau dibuat oleh orang-orang yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Dan sebagai gantinya, orang ini itu akan mendapatkan kekayaan dan juga ketenaran. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 musisi yang telah terbukti menjual jiwanya kepada iblis. Bagian pertama. Untuk cerita pertama, kita mulai dari musisi yang paling terkenal. Ceritanya simple, tapi telah terbukti kalau si musisi ini itu terbukti menjual jiwanya kepada iblis. Dan buktinya itu ditemukan setelah si musisi ini itu merilis sebuah album yang ternyata di sepanjang albumnya ini itu berisikan tentang bagaimana si musisinya itu bertemu dengan si iblis, menyapa si iblis dan melakukan pertukaran antara jiwa dan juga mendapatkan sebuah ketenaran kepada dirinya. Dan musisi ini itu dipanggil dengan nama Snoop Dogg. Nah, Snoop Dogg ini merupakan seorang rapper yang berasal dari daerah Amerika yang telah terbukti kalau doi telah melakukan transaksi penjualan jiwanya kepada iblis. Dan sebagai ganti dari jiwanya si Snoop Dogg, di sini doi akan mendapatkan yang namanya keabadian dan doi akan selalu dikenang di setiap generasi. Salah satu buktinya itu ada di dalam sebuah lirik yang ditulis sama si Snoop Dogg sendiri. Liriknya itu menceritakan si Snoop Dogg berada di suatu tempat yang sangat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Dan ia tiba-tiba mendengar suara dengan nada agak kasar dan mengatakan, "Bawa gaya hidupmu kepadaku." Yang artinya si iblis itu ingin jiwa si Snoop Dogg. "Aku akan membuatnya lebih baik." Artinya si iblis ini itu akan mengendalikan jiwa si Snoop Dogg. Kemudian doi menjawab, berapa lama ia akan hidup? Dan iblis ini itu menjawab, abadi dan selamanya. Selanjutnya di sini ada Robert Johnson. Robert Johnson atau lebih dikenal dengan nama Robert Leroy Johnson lahir pada 8 Juli 1911. Ia merupakan seorang musisi musik bergenre blue legendaris yang paling populer di daerah Amerika. Oke, untuk namanya karena terlalu panjang jadi kita singkat aja menjadi RJ. Nah, RJ sendiri menjadi sangat populer setelah merilis beberapa album pada tahun 1936 sampai 1937. Bahkan saking terkenalnya, jadi dulu kan itu kalau yang namanya internet itu masih belum ada ya. Nah, kalau misalkan ada musisi yang lagi ngetop atau top trending, itu biasanya akan masuk ke dalam sebuah majalah atau tabloid. Nah, majalah yang dulu sempat nge-hype atau populer itu bernama Rolling Stone. Isi di dalam majalah ini itu menuliskan ada 100 list pemain musik bergenre blue. Di antaranya itu adalah RJ sendiri, yang ternyata si RJ itu masuk ke dalam ranking posisi ke-5 besar dari 100 pemain. Nah, kita balik lagi sebelum RJ menjadi populer. Dulunya ini ia berasal dari keluarga sederhana yang punya mimpi untuk menjadi musisi berbakat. Nah, ini sama nih kayak cerita kebanyakan orang-orang normal. Jadi kalau kebanyakan orang-orang biasa itu kan kalau misalnya mereka punya sebuah mimpi
dan mereka tahu mimpi mereka itu gak bakalan tercapai, biasanya orang-orang normal itu akan mencari mimpi baru atau mencari sesuatu untuk menjaga agar hidupnya itu masih bisa dilanjutin. Jadi mereka itu gak bakalan ngelanjutin mimpinya kalau mimpinya ini itu benar-benar gak bisa tercapai. Nah, kalau si RJ ini beda banget. Jadi si RJ itu tahu ya kalau dirinya itu memang gak berbakat dalam bermain musik. Cuman si RJ ini tetap kayak kekeh dan mau ngelanjutin mimpinya untuk menjadi seorang musisi berbakat. Bahkan doi terus bermain musik dan terus bernyanyi. Cuman sayangnya ya, walaupun si RJ ini punya semangat yang tinggi, tapi bakat bermain gitarnya itu nggak begitu update saat ia sedang tampil pentas di jalanan untuk memainkan musiknya. Ternyata pada saat itu gak ada orang yang nonton sama sekali. Gak lama setelah itu tiba-tiba si RJ itu mendapatkan sebuah informasi kalau mimpinya untuk menjadi seorang musisi, untuk menjadi seorang penyanyi berbakat itu akan terwujud, dan juga si RJ akan menjadi populer kalau doi meminta bantuan kepada yang namanya Dark Lord atau sebutannya Iblis. Malam harinya setelah si RJ mendengar sebuah rumor yang bahkan doi belum tahu kepastiannya apakah ini beneran bisa terjadi atau enggak, si RJ itu tetap nekat untuk datang ke tempat yang dimana si RJ ini itu bisa meminta bantuan kepada si Dark Lord. Jadi si RJ pada saat itu ia datang ke sebuah tempat yang disebut dengan nama Highway 49. Nah, tempat ini itu kalau bisa dijelaskan kayak semacam persimpangan 4 arah, dan kalau nggak salah tempat ini itu juga punya sebutan yaitu Crossroad. RJ berdiri di simpang tersebut sepanjang malam dan tanpa diduga ia bertemu dengan sosok misterius yang tiba-tiba mengambil gitarnya dan memainkan beberapa musik untuk didengarkan oleh RJ. Dan setelah itu, boom, RJ populer banget di dunia musik. Bahkan musisi papan atas yang bernama Eric Clapton ini sampai menjadikan RJ itu sebagai tokoh inspirasi di dalam musiknya. Eric Clapton, kalau lo tahu ya, itu merupakan orang yang kalau dibandingkan saat ini ia itu udah mirip dengan penyanyi yang kelasnya kayak si Adele. Jadi ada penyanyi papan atas yang tiba-tiba menjadikan orang yang dulunya itu adalah seorang pengamen jalanan yang bahkan orang gak mau nonton karya musiknya, sekarang doi berubah menjadi orang yang benar-benar populer di seluruh dunia dan menjadi tokoh inspirasi bagi si penyanyi papan atas. Kebayang gak bagaimana prosesnya bisa berubah dalam sekejap malam? Cuman sayangnya di usia yang ke-27 tahun, di masa-masa emas di mana si RJ menjadi musisi paling diakui, saat itu juga pada 16 Agustus 1938 RJ dikabarkan meninggal secara misterius. Dan setelah kepergian dari si RJ, dari sinilah kemudian muncul berbagai rumor yang mengatakan kalau si RJ ini menjual jiwanya kepada iblis. Salah satunya itu dapat ditemukan ke dalam album buatan dari si RJ sendiri, Hellhound on My Trail. Kalau diartikan, anjing neraka di jalanku. Me and the Devil Blue, aku dan iblis blues. Crossroad Blues. Dan yang terakhir, ini adalah persimpangan tempat di mana si RJ mendapatkan musik istimewanya. Lalu ada juga beberapa pengakuan dari orang-orang yang mencoba untuk mendengarkan musik dari si RJ, yang dimana kalau musiknya ini didengerin secara serius atau didengerin dengan fokus dan benar-benar dihayati, maka orang ini itu kayak akan merasakan adanya aura aneh dan sedikit terasa menyeramkan. Selanjutnya di sini ada Jimmy Page. Jimmy Page atau lebih dikenal dengan nama James Patrick Page lahir pada 9 Januari 1944 di Boston, Inggris. Jimmy Page ia merupakan seorang musisi berbakat, penulis lagu, produser rekaman, bahkan ia dulunya sebelum menjadi terkenal seperti ini, si Jimmy Page pernah mendirikan sebuah grup band musik rock yang bernama Led Zeppelin. Nah, kalau yang tadi kita akan ngebahas tentang Robert Johnson, si RJ yang kalau di dalam majalah tabloid Rolling Stone itu kan berada di dalam posisi kelima. Nah, kalau si Jimmy Page ia menduduki posisi nomor 3
di antara 100 pemain gitaris terkenal di dunia. Nah, selain kepopuleran yang didapatkan sama si Jimmy Page, ternyata ada beberapa rumor yang tidak menyenangkan yang mengatakan kalau si Jimmy Page ada kemungkinan itu menjual jiwanya kepada iblis. Hal ini itu dapat dibuktikan dari background atau sebelum si Jimmy Page menjadi populer, di mana dulunya si Jimmy Page ia merupakan bekas dari guru yang ternyata gurunya ini itu kayak orang yang penganut okultisme. Nah, gurunya itu selain penganut ajaran ilmu-ilmu sesat, ilmu-ilmu mantra-mantra sihir kuno, ternyata doi juga percaya banget dengan adanya kehadiran dari sosok iblis yang disebut dengan nama Dark Lord. Nah, setelah kepergian dari gurunya, apa yang dimiliki, apa yang dianut oleh guru si Jimmy Page ini ternyata dipelajari dan diadaptasikan ke dalam kehidupan si Jimmy Page. Contohnya, di sini ada salah satu lagunya yang berjudul Stairway to Heaven yang isinya mengandung beberapa makna seperti doi yang akan segera pergi menuju ke sisi Dark Lord. Terus dari hasil wawancara interview di sini ketika si Jimmy Page ditanya namanya ini berasal dari mana, ternyata si Jimmy Page itu ngomong kalau namanya itu terlahir atau tercipta dari ketika orang tuanya itu memainkan papan Ouija board dan lahirlah nama Jimmy Page. Jadi lu bisa bayangin nama dari si Jimmy Page itu terlahir ketika orang tuanya itu memainkan papan Ouija board, dan dimana artinya di sini nama dari si Jimmy Page itu diberikan secara langsung oleh iblis. Selain itu di sini si Jimmy Page itu juga ngomong nih kalau dirinya itu merupakan reinkarnasi dari 7 penyihir. Nah, untuk kalian yang nggak tahu tentang sebutan dari 7 penyihir yang paling berdosa, ini sebenarnya merupakan cerita lama yang pernah ada di negara bagian Eropa, di mana pada saat itu ada 7 wanita tidak dikenal yang diduga mereka ini adalah seorang penyihir dan kemudian dihukum, dieksekusi dengan cara yang sangat sadis dan mengerikan oleh raja yang ada di Eropa. Sekarang kita akan masuk ke lagu yang paling terkenal, musisi yang paling top, yaitu The Beatles. The Beatles merupakan salah satu musisi grup band musik yang paling terkenal di seluruh dunia dan salah satu orang yang menjadi ikonik kontroversial atau sebutannya adalah pendiri dari grup The Beatles. Dari grup band musik ini itu dikenal dengan nama John Winston Ono Lennon, atau singkatnya ia disebut dengan nama John Lennon, yang lahir pada 9 Oktober 1940 di daerah Liverpool. Yang dimana ternyata John Lennon itu memulai karir musiknya atau menciptakan grup band The Beatles pada tahun 1960. Nah, sebelum si John Lennon itu membentuk atau membuat sebuah grup band musik yang disebut dengan nama The Beatles, ternyata dulunya si pria yang disebut dengan nama John Lennon itu dulunya adalah orang yang sangat percaya dengan hal-hal mistis. Doi itu bahkan pernah mempelajari ilmu-ilmu tentang mistisme, numerologi, dan juga ilmu teologi. Bahkan doi kabarnya juga pernah mendatangi sebuah tempat yang disebut dengan nama Rosslyn. Nah, Rosslyn ini merupakan sebuah nama tempat jembatan persimpangan yang kabarnya kalau ada orang yang datang ke tempat ini terus menunggu sampai tengah malam, maka orang ini itu akan bertemu dengan sosok iblis. Setelah si John Lennon mendatangi tempat tersebut dan menunggu dan terus menunggu sampai tengah malam, pada akhirnya ia bertemu dengan sosok makhluk berwajah hitam, badannya tinggi, memiliki tanduk. Makhluk ini itu mendekati John Lennon dan mengatakan, "Kamu akan mendapatkan kepopuleran, kekayaan, dan segala hal yang kamu inginkan selama 20 tahun. Dan sebagai gantinya, si John Lennon harus membayar dengan nyawanya sendiri." Dan tanpa berpikir panjang, si John Lennon ini langsung mengiyakan perjanjian tersebut. Nah, setelah grup band musik The Beatles ini diciptakan pada tahun 1960 dan kemudian mereka mulai tampil di beberapa tempat, ternyata mereka mulai dilirik dari puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, sampai ke seluruh dunia mulai menyukai musik yang diciptakan oleh John Lennon. Nah, musik ciptaan dari The Beatles itu kalau didengerin memang rasanya rasanya enak lah untuk didengar. Cuman setelah The Beatles ini mulai mencapai kepopulerannya dan menjadi semakin terkenal, di sini itu mulai muncul berbagai keanehan. Salah satunya ini adalah foto dari grup si John Lennon yang sedang membuat album foto. Jadi di sini ada sebuah foto di mana ada beberapa personil yang sedang duduk dan ada boneka bayi yang sudah menjadi tulang berulang. Ternyata foto ini itu digambarkan sebagai sebuah pesta yang diadakan oleh iblis untuk
makan malam dan menu makanannya ini adalah bayi manusia. Lalu ada juga beberapa album musik dari The Beatles. Ini kalau misalkan kita reverse, kita putar balik, itu akan kedengaran seperti menyebutkan kata-kata demon. Number 9, number 9, number 9, honey underman, honey underman, honey underman. Dan yang paling mengerikannya lagi, jadi ketika si John Lennon itu diundang ke sebuah acara talk show, dan ketika talk show ini itu nanyain ke si John Lennon bagaimana cara si doi untuk menulis sebuah lirik lagu yang benar-benar disukai oleh banyak orang, dan lagunya ini pasti kalau dimainkan sama John Lennon sama grup-grupnya ini itu pasti bakalan bagus didengar. Saat itu juga ternyata si John Lennon mengatakan kalau ketika ia menulis sebuah lirik, si John Lennon itu merasa kayak dirinya itu kayak dirasuki sama sesuatu, dan di saat si John Lennon sedang kerasukan, di saat itu jugalah si John Lennon menuliskan semua lirik yang ada di kepalanya. Ask you about getting the urge to make music again now. Oh, it came over me all of a sudden, love. I didn't know what came over me. I know, like you were possessed. Right? Yes, I was possessed by this rock and roll devil, you know. It's like you after dinner that night, you just flew right to the piano. Yes, it's like that. Yeah, well, is that the question? Did I interrupt you? You got it. Why suddenly and all that? Yeah. Well, partly because suddenly I got the songs, you know. You never know, those things just come to you. Cuman setelah kepopuleran dari grup band The Beatles ini menjadi semakin besar, di saat itu juga ternyata si John Lennon itu kayak mengatakan atau membuat kontroversi. Salah satunya ia mengatakan kalau si John Lennon percaya jadi The Beatles itu akan menjadi semakin besar, bahkan lebih besar dari Yesus. Tentu saja dong kata-kata ini itu akan membuat beberapa fans The Beatles yang tadinya itu suka banget sama mereka sekarang berubah menjadi benci sama grup band The Beatles. Kenapa juga sih lu bikin grup band musik, lu harus bawa-bawa nama Tuhan ke dalam grup band musik lu sendiri? Dan parahnya ini ya lu itu sampai ngebandingkan antara grup band musik sampai tingkatan dari Tuhan ini. Itu yang dipermasalahin dan menjadi kontroversi yang telah diciptakan sama si John Lennon sendiri. Yang pada akhirnya setelah kejayaan John Lennon selama 20 tahun, ia tiba-tiba ditemukan telah tereliminasi dengan kondisi tubuhnya tertembak dengan pistol oleh seseorang fansnya yang bernama David CPMN. Dan ngerinya setelah David CPMN ini diinterview kenapa doi bisa ngelakuin hal ini, ternyata si David itu mengatakan kalau di telinganya itu kayak mendengar ada bisikan-bisikan yang selalu mengatakan gua harus menembak si John Lennon. Giuseppe Tartini merupakan seorang musisi pemain biola yang lahir di Pirano pada 8 April 1692. Tartini ini lahir di keluarga yang tidak begitu kaya dan juga nggak bisa dikatakan kalau ekonominya itu berada di posisi menengah, karena si Tartini itu selalu mengalami masalah keuangan. Bahkan si Tartini itu sampai rela untuk mengambil berbagai jenis pekerjaan demi mendapatkan uang untuk dapat bertahan hidup. Selain itu, Tartini juga belajar beberapa ilmu teologi, ilmu hukum, lalu ia juga suka bermain anggar. Nah, untuk kalian kalau misalnya nggak tahu permainan anggar, sebenarnya anggar ini merupakan salah satu olahraga teknik bermain pedang yang kalau di Jepang itu kan kalau orang bermain pedang disebut dengan nama kayak kendo ya. Nah, kendo ini itu kan pakai pedang kayu, sedangkan anggar itu nggak pakai pedang kayu melainkan pakai pedang besi. Dan modelnya itu kayak tipis dan tajam. Sebelum Tartini menginjak usia yang ke-20, ternyata si Tartini secara diam-diam itu menikahi seorang gadis yang telah dididik oleh uskup agung yang ada di daerah Padua. Yang pada akhirnya ia pun diburu dan kabur terus menyamar menjadi seorang biksu. Terus beberapa tahun kemudian setelah kabur dan gak ada kabar sama sekali, ternyata si Tartini ini diam-diam bermain biola dan menjadi seorang pemain biola yang sangat jago, yang pada akhirnya Tartini memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya untuk bertemu dengan istrinya kembali. Setelah ia kembali, ia pun menjadi seorang pemain biola yang paling terkenal. Ia bahkan mendirikan sekolah musik biola. Pokoknya setelah si Tartini pergi menghilang tanpa jejak dan kembali lagi, Tartini berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda, yang bahkan bisa dikatakan doi udah nggak mengalami masalah di dalam keuangannya sendiri. Dan salah satu musik ciptaannya yang paling terkenal berjudul The Devil Sonata
ini menjadi salah satu musik yang cuman bisa dimainin dengan sempurna oleh si Giuseppe Tartini. Nah, setelah dilakukan wawancara dari mana si Giuseppe Tartini mendapatkan inspirasi yang begitu luar biasa, ternyata si doi itu mengatakan dia mendapatkan sebuah mimpi, kemudian bertemu dengan sosok iblis yang menawarkan perjanjian kepadanya. Kalau si Giuseppe bersedia menawarkan jiwanya, maka ia akan diberikan kemampuan bermain biola yang sangat luar biasa. Saat itu juga si Giuseppe ini bingung, tangannya itu tiba-tiba kayak megang biola. Padahal pas si Giuseppe itu masuk ke dalam mimpi, doi ingat kalau doi itu gak megang biola sama sekali. Gak lama setelah itu si Giuseppe itu tiba-tiba kayak refleks otomatis memberikan biola yang ia pegang kepada sang iblis. Dan si iblis ini itu kemudian memainkan sebuah musik yang sangat indah. Nah, ketika si iblis ini selesai memainkan musiknya, si Tartini itu langsung terbangun dari mimpinya. Doi langsung bergegas ngambil buku, catatan, terus ngambil biolanya sendiri dan mencoba mengingat setiap musik, nada, not yang dimainkan sama si iblis tersebut. Yang pada akhirnya kemudian musik ini terlahir dari tangan si Giuseppe Tartini yang disebut dengan nama The Devil Sonata. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 musisi yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gue kali ini, kalian bisa kasih gue like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka dengan video gue, kalian bisa kasih gue dislike aja guys. And dukung Game 90net terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan juga loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gue upload video baru. So see you guys on the next video and still lumos.